Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qailu fi muhkami tanzilih kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul qailu fi sahih hadithih Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa sidang pendengar jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita hatur sembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita mampu mengikuti kajian tahsin Al-Quran ini secara langsung di media sosial. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Berikut juga yang kita harapkan, kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Tentu Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat manakala Al-Quran yang kita baca sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena ilmu tajwid itu sebuah keharusan bagi kita mempraktekkannya dalam membaca Al-Quran. Malam yujawidil Qur'ana asimu, bahkan siapa yang tidak mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, asimu, bisa jatuh kepada dosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena seperti itulah dahulunya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa hakadha minhu ilaina wassalat. Begitu pula bacaan itu terus-menerus diturunkan, kemudian ditalaki, ya, talaki musyafahah dari mulut ke mulut sampai kepada kita saat ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk program kajian tahsin Al-Quran kita pada malam hari ini dan seterusnya pada setiap malam Sabtu ba'da sholat maghrib akan kita laksanakan
terutama yang mengikuti kajian tahsin ini diharapkan kepada seluruh a'immah, para imam-imam kutu secara khusus dan semua kalangan secara umum. Nah, agar memudahkan kita untuk mengikuti kajian ini secara sistematis, praktis, dan terukur hingga nanti mendapatkan target yang sesuai dengan yang kita inginkan, maka kedepannya kita akan menggunakan kitab ini, Taisirul Lisan li Tilawatil Quran. Nah, buku ini adalah mempelajari Al-Quran dari dasar, atau bisa disebut dengan pra Al-Quran, yang memang disusun secara singkat, tidak begitu tebal, dan buku ini cocok untuk semua kalangan, dan sudah banyak buktinya yang telah lulus buku ini. Nah, untuk khusus kajian kita dalam majelis tahsin ini, selain dari Taisirul Lisan, nanti juga akan ada selingannya membacakan surah Al-Fatihah, kemudian surat-surat pilihan dari Al-Quran. Karena memang tujuan kita adalah mentargetkan para imam-imam kutu agar bisa mengikuti kajian ini dengan baik dan rutin. Dan akhirnya nanti setelah kita selesai, kajiannya selesai, akan kita adakan ujian. Dan ujiannya tidak wajib. Ujiannya bagi siapa yang mau. Kalau dinyatakan lulus, maka akan diberikan sertifikat dari Masjid Agung At-Taqwa. Siapa yang sudah selesai kajiannya, kemudian lulus, diuji, lalu lulus, kita berikan sertifikat dari Masjid Agung At-Taqwa Kutacani. Pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata Imam Muhammad ibn Ali As-Sabban rahimahullahu ta'ala, kata beliau, inna mabadi kulli fannin asyrah. Setiap permulaan ilmu ada 10. Setiap kajian disiplin ilmu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah. Ada definisinya, kemudian ada temanya, ada tujuannya. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Ada nisbat sandarannya, wa fadluhu ada keistimewaannya, kemudian al-wadi' ada pencetusnya. Wa fadluhu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari'. Jadi ada hukum mempelajarinya, ada namanya, wal ismul istimdadu ada sumber yang diambil, hukm syari', hukum mempelajarinya, kemudian masailuhu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Kemudian yang terakhir adalah ada masail atau rincian masalahnya. Siapa yang mencukupkan, sebagian ulama mencukupkan sebagian saja, tidak sampai 10, akan tetapi jika dikuasai semuanya 10-nya hadza syarafa akan memperoleh kemuliaan. Baik pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama al-haddu. Al-haddu definisi
Definisi ilmu tajwid kalau secara bahasa at-tahsin, ya, memperbaiki, memperindah, memperelok. Kemudian secara istilah, ya, ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya. Haknya adalah hal yang melekat pada huruf tersebut, seperti makharijnya, sifatnya. Kalau mustahaknya yang tidak melekat, tapi suatu ketika muncul, seperti ahkam, seperti mad jaiz, mad wajib, mad jaiz munfasil, dan seterusnya. Pemirsa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-maudhu', apa saja yang menjadi tema pembahasan ilmu tajwid? Yang menjadi pembahasannya adalah al-kalimatul Qur'aniyah, kata-kata dalam Al-Quran. Yang bukan Al-Quran tidak ada pembahasan ilmu tajwidnya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau orang berbicara bahasa Arab, lalu dia tidak mempraktekkan ilmu tajwid, memang sewajarnya. Tapi kalau dia praktekkan juga, tidak jadi masalah. Bukan berarti aib. Kalau Al-Quran, wajib mempraktekkan ilmu tajwid. Nah, dalam hadis, membacakan hadis tidak termasuk tema dalam ilmu tajwid. Kemudian al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Apa faedahnya mempelajari ilmu tajwid? Faedahnya agar menjaga lisan kita, ya, lisan kita daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian wal mawdu'u wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wa nisbatun, ada nisbatnya, sandarannya. Ya, ilmu tajwid ini termasuk adalah ilmu syariat, karena ya ilmu mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran. Kemudian wa fadluhu, ya, apa saja keistimewaannya. Ilmu tajwid sangat istimewa. Kenapa? Karena dia mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran mulia, berarti jembatan tata cara untuk ilmu untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran juga akan ikut mulia. Wa fadluhu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Siapa pencetusnya? Pencetus utamanya yang secara amali, ya, secara amali, secara praktek, itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara kaedah-kaedah, secara nazari, itu adalah para ulama tajwid dan qiraat. Yang paling tua, tulisan yang paling tua adalah ditulis oleh Al-Imam Abi Muzahim Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani dalam manzumah beliau, manzumah Khaqaniyah, wafat 325 Hijriah. Nah, kemudian wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu, namanya ilmu tajwid. Wal ismul istimdad, sumber yang diambil bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran. Jadi tidak bisa kita merekayasa atau berinovasi, terlalu kreatif lalu membaca Al-Quran dengan kreativitas kita sendiri, nggak bisa, karena aturannya sudah jelas. Al-istimdad, sumber yang diambil bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Hukum syari', hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya ada dua. Kalau mempelajari
teorinya hukumnya fardu kifayah. Jadi nggak semua orang harus mempelajari detail-detail teorinya. Tapi kalau hukum prakteknya adalah fardu ain, terutama hukum-hukum yang penting yang sekiranya kalau dilanggar dapat merusak makna. Ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Pemirsa jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ilmu tajwid ini ya, ada 4 rukun. Yang pertama, ma'rifatu makharijil huruf. Mengetahui makhraj huruf. Dari mana keluarnya huruf. Diucapkan dengan benar. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ma'rifatu sifatil huruf. Yaitu mengetahui sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Kapan sifat tebal, kapan sifat tipis, kapan sifat istitalah memanjang, kapan sifat isti'la, kapan sifat istifal. Kemudian al-akhdhu min musyafahah al-masyayikh. Jadi ngambilnya memang bertalaki dari guru, dari mulut ke mulut. Bagaimana prakteknya? Nggak bisa hanya diambil dari buku, habis itu dipraktekkan sendiri. Ini bisa nanti tersesat. Makanya semakin orang jauh dari guru dalam membaca Al-Quran, maka bacaannya semakin melenceng. Tentu guru yang bersanad, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah dengan riyadhatul lisan. Itu melatih lisan. Jadi nggak ada gunanya kita tahu teori makharijul huruf, kita tahu semua tempatnya dari mana keluarnya, sifat-sifatnya juga kita hafal, bahkan keterangannya kita pandai. Kemudian juga kita punya guru yang bagus, tapi kita kurang praktek, kurang riyadhatul lisan. Jadi akhirnya ya ibarat makanan kurang garam, tidak sempurna. Akhirnya kaku, lisannya kaku. Kemudian dalam mengucapkan huruf semuanya kaku. Pemirsa jamaah Facebookiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini sebagai pengantar pada malam yang berbahagia ini, dan insya Allah untuk berikutnya saya ulangi lagi, kita akan menggunakan taisirul lisan li tilawatil Quran ini. Nanti kalau bisa diusahakan bagi pemirsa yang mengikuti kajian ini bisa mengikutinya dengan mendapatkan buku ini, ataupun mengikuti dari live streaming ini juga tidak jadi masalah. Kemudian nanti setelah kajian selesai, di akhir segmen insya Allah akan diadakan ujian, dan ujiannya tidak diwajibkan bagi siapa yang mau. Dan setelah diuji nanti dinyatakan lulus, insya Allah Masjid Agung At-Taqwa akan memberikan sertifikat sebagai lisensi bahwa yang bersangkutan telah lulus. Nah, dalam kajian ini juga nanti kita akan sertai ya, membacakan surah Al-Fatihah, kemudian surat-surat pilihan. Pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, saya akan bacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Anggap saja sebagai pembuka kajian ini agar semakin berkah. Mudah-mudahan kita sehat selalu,
sampai di akhir segmen nanti bisa kita ikuti dengan baik. Saya sendiri kondisi kurang begitu fit, karena masih demam dan flu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Saya bacakan surah Al-Fatihah mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'u jangan a'u, jangan a'u. Kalau supaya tidak masuk hidung, hidungnya ditutup. Kemudian berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mayun du, bukan alhamdu du. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin, a di tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Jangan juga terlalu ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jangan Malik atau terlalu panjang Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu, jangan juga terlalu keras. Iya, enggak, tidak juga terlalu lemah. Iya, bukan budu panjang. Nah, ini yang sering. Budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bukan karena ada sifat hamas pada ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis. Kalau sanggup lebih baik. Tapi kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa, berhenti. Nggak usah dipaksakan. Nggak sanggup napas dipaksakan, akhirnya berhenti tiba-tiba. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, nggak sanggup, udah berhenti saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sanggup sampai habis. Pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar mengenai kajian ini, bagaimana keberlanjutannya, apa yang kira-kira kurang paham dan apa yang kira-kira belum begitu masuk. Bisa dipertanyakan, insya Allah kajian-kajian berikutnya meskipun tidak sempat pada waktu ini kita jawab, bisa kita jawab untuk kajian berikutnya. Pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran tanpa ada aturan. Yang kita takutkan adalah ada sebuah riwayat
yang dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Bisa jadi ada orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia tidak sadar Quran itu melaknatnya. Quran melaknatnya karena membacanya tidak sesuai aturan. Karena membacanya kemudian mendobrak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang banyak larangan-larangan Al-Quran kita langgar, sekalipun kita baca Al-Quran, yang kita takutkan wal Qur'anu yal'anuh. Al-Quran akan melaknatnya. Yang kita harapkan dari membaca Al-Quran adalah Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Kemudian juga kita harapkan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mungkin saat ini belajar dulu, nanti setelah matang baru mengajar, barulah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kalau masih belajar atau masih setengah-setengah, kemudian langsung mengajar tanpa memiliki modal yang mumpuni, nanti yang kita takutkan mengajarkan yang salah. Akhirnya tidak mendapatkan kebajikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin untuk malam hari ini saja dahulu sebagai pembuka. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.